Selamat bertemu kembali para pelajar dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu akan dibagi menjadi dua cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, perkembangbiakan ini dibedakan berdasarkan keterlibatan antara gamet jantan dan juga gamet betina. Dimana kalau reproduksi secara vegetatif itu akan terjadi tanpa atau tidak melibatkan pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini biasanya lebih sering terjadi pada tumbuhan. Kemudian kalau perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual itu melibatkan pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina, di mana biasanya akan terjadi pada tumbuhan dan hewan. Nah, perlu diketahui bahwa pada tumbuhan proses perkembangbiakan secara generatif itu akan didahului oleh proses yang disebut dengan istilah penyerbukan. Penyerbukan ini adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala butik, di mana gamet jantan pada tumbuhan itu adalah benang sari, sedangkan gamet betinanya itu adalah butik. Nah, di sini perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif itu dibedakan berdasarkan ada tidaknya penyerbukan. Kalau dia tidak terjadi penyerbukan, namanya adalah perkembangbiakan vegetatif. Kalau dia terjadi penyerbukan, maka disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Nah, beberapa contoh reproduksi secara vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan. Nah, perlu diketahui bahwa reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif itu akan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perbedaannya adalah terletak pada ada tidaknya campur tangan manusia. Kalau vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi secara alami tanpa dibantu oleh manusia. Salah satu contohnya misalnya adalah perkembangbiakan menggunakan tunas. Yang berkembangbiak menggunakan tunas di sini adalah pisang, kemudian tebu, pohon pinang, dan bambu. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan spora. Spora ini misalnya yang menggunakan adalah lumut dan tumbuhan paku. Selanjutnya yang ketiga, perkembangbiakan secara vegetatif alami itu menggunakan tunas adventif. Ini adalah tunas yang tumbuhnya di daun. Ya, salah satu contohnya adalah cocor bebek. Kemudian yang keempat itu adalah stolon atau gerage. Ini adalah merupakan akar yang menjalar di atas permukaan tanah dan tumbuh menjadi individu baru. Itu salah satu contohnya adalah pegagan, kemudian stroberi dan semanggi. Yang kelima adalah menggunakan rizoma atau rimpang. Ini adalah merupakan akar yang menjalar di bawah permukaan tanah dan tumbuh menjadi individu baru. Itu contohnya adalah kunyit, jahe, bangle, lengkuas, dan tebu juga bisa. Kemudian perkembangbiakan alami masih yang keenam, yaitu dengan menggunakan umbi batang. Ini adalah di mana umbi yang
tumbuh di batang tumbuhan itu yang akan tumbuh menjadi individu baru. Salah satu contohnya adalah kentang, kemudian adalah umbi jalar. Selanjutnya yang ketujuh yaitu umbi lapis. Nah, ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif alami di mana menggunakan umbi yang berlapis-lapis. Ini salah satu contohnya adalah bawang-bawangan dan juga bunga tulip. Nah, itu tadi perkembangbiakan secara vegetatif alami. Selanjutnya yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Kalau vegetatif buatan ini adalah perkembangbiakan secara tak kawin yang prosesnya dibantu oleh manusia. Misalnya yang pertama adalah mencangkok. Nah, mencangkok ini biasanya bisa kita lakukan pada tumbuhan yang memiliki kambium, di mana caranya adalah batang dari tumbuhan dikutil, biasanya itu dibersihkan dulu bagian kambiumnya, dikuliti dulu, kemudian dibersihkan kambiumnya. Sesudah itu diisi dengan tanah, dibersihkan, diisi dengan tanah, kemudian dibungkus dengan menggunakan plastik ataupun sabut kelapa. Dan kemudian dibiarkan, ditunggu beberapa minggu, maka dia akan tumbuh akar, dan setelah tumbuh akar baru kita potong dan kita tanam. Ini akan menjadi individu yang baru. Selanjutnya dengan cara menempel atau okulasi. Ini adalah untuk menghasilkan dua sifat tanaman yang menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda. Sama seperti yang ketiga, yaitu menyambung atau mengenten. Di sini kita menggabungkan dua sifat yang berbeda. Salah satu contohnya misalnya adalah penyambungan ketela karet dengan ketela biasa. Kemudian yang keempat itu adalah dengan cara merunduk. Itu dengan cara dibuat dengan cara batang tanaman itu kita tarik dan rundukkan ke tanah. Nah, kalau dia sudah menyentuh tanah, dibiarkan, ditunggu beberapa minggu, maka batang itu akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, kita potong dan kita tanam. Jadilah dia tumbuhan yang baru. Kemudian dengan cara stek, ini dengan cara mengambil batangnya dari tumbuhan, kemudian kita tanam. Dan dia akan tumbuh jadi individu yang baru. Kan tetapi stek ini hanya bisa dilakukan pada tumbuhan yang berjenis dikotil. Kenapa? Karena dia akan memiliki kambium. Jadi bisa dilakukan pada tumbuhan yang memiliki kambium. Selanjutnya adalah dengan kultur jaringan. Ini adalah dengan cara hanya mengambil jaringan pada tumbuhan, kemudian dikembangkan menjadi individu baru yang memiliki sifat yang unggul. Berikutnya adalah reproduksi secara generatif. Reproduksi atau perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu sekali lagi adalah perkembangbiakan yang didahului oleh proses penyerbukan. Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala butik. Karena didahului oleh proses penyerbukan, maka tanaman yang perkembangbiakannya secara generatif itu pasti ditandai dengan memiliki bunga. Ya. Nah, bagian-bagian bunga kalau kita lihat itu adalah ada mahkotanya, kemudian ada serbuk sarinya, kemudian ada kepala butiknya, kemudian ada kelopak, dan juga ada dasar bunga dan juga tangkai bunga. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar yang ada di video, itu bisa kita lihat bahwa tumbuhan itu memiliki alat perkembangbiakan berupa putik dan juga benang sari, di mana benang sari itu adalah merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina.
Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan akan dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik, bunga itu sendiri, jadi dalam satu bunga. Selanjutnya yang kedua, penyerbukan tetangga. Ini adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Selanjutnya yang ketiga adalah penyerbukan silang. Apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang berbeda pohon tetapi masih dalam satu jenis dan satu varietas. Selanjutnya yang keempat adalah penyerbukan bastar. Ini apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang berbeda pohon, kemudian sejenis tetapi varietasnya berbeda. Jadi varietasnya berbeda. Baik, demikianlah perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif dan generatif yang terjadi pada tumbuhan.